Halo, balik lagi dengan Bram. Sekarang saya akan memperkenalkan tentang brand identity. Brand identity adalah gimana sebuah brand mau menampilkan bisnisnya kepada customer-nya. Mulai dari nama brand, grafis yang digunakan, baik itu desain logo, warna, bentuk, serta tone of voice atau bahasa yang digunakan. Yang bakal kita pelajari di sini akan lebih fokus kepada aspek visual dari brand identity, supaya bahasannya nggak terlalu luas. Kenapa sih suatu brand harus punya brand identity? Pertama, tentang personality. Brand identity bisa berfungsi sebagai representasi visual dari value dan personality yang dimiliki oleh sebuah brand. Desain brand identity harus bisa memancing emosi atau menimbulkan perasaan tertentu bagi audiensnya. Brand identity harus didesain untuk bisa mengkomunikasikan pesan yang mau disampaikan oleh brand, dan juga bisa mempromosikan brand tersebut. Yang kedua itu konsistensi. Dengan mempunyai brand identity, suatu brand bisa membuat pesan yang konsisten di semua alat marketing yang mereka gunakan. Semua alat promosional harus bisa dengan jelas menggambarkan brand apa yang mereka bawa. Namun, hal yang cukup penting untuk dicatat juga adalah bahwa konsistensi bukan berarti kita harus mengulang-ulang elemen grafis yang sama di semua item atau mengulang gambar yang sama. Kita juga harus bisa beradaptasi sesuai dengan konsep dan media promosi yang dibawa, tanpa menghilangkan inti dari identitas yang kita punya. Yang ketiga itu differentiation. Brand identity membantu sebuah brand untuk membedakan bisnisnya dari kompetitor dan memposisikan brandnya dengan tepat. Brand identity yang profesional dan kreatif juga akan membuat suatu brand stand out di mata customer-nya. Yang empat itu awareness. Brand identity yang kohesif dan konsisten digunakan di semua alat marketing akan meningkatkan brand awareness. Semakin sering brand tersebut ditampilkan di berbagai tempat dan media, akan semakin memorable juga di mata audiens. Brand identity yang kuat bisa langsung mengkomunikasikan pesan dari brand tersebut dan langsung bisa dikenali oleh audiensnya. Contohnya, Apple, Coca-Cola, Adidas, dan Nike, mereka rela menghabiskan jutaan dolar per tahun karena mereka tahu bahwa brand identity sangat berpengaruh terhadap penjualan dan market share mereka. Yang kelima adalah loyalty. Brand identity yang efektif bisa membangun kepercayaan dan loyalitas customer tertentu terhadap sebuah brand. Karena itu membangun koneksi antara produk dan customer. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang proses menciptakan sebuah brand identity. Sebenarnya proses cukup beragam tergantung di mana kamu bekerja, entah di graphic studio, advertising agency, in-house di suatu brand, atau bahkan freelance. Karena saya sedang bekerja di graphic design studio, jadi saya akan sharing proses ketika saya bikin sebuah brand di kantor saya. Pertama, saya mendapatkan brief dari klien. Bentuk brief sebenarnya bisa bermacam-macam, bisa dari sekedar omongan verbal, teks di WhatsApp, atau email yang datang ke inbox kantor. Tugas pertama kita adalah membuat brief pertama ini menjadi lebih jelas. Caranya bisa dengan kuesioner atau interview langsung dengan kliennya. Setelah menyusun brief dengan komplit, saya memulai studi atau riset tentang proyeknya. Mulai dari konsep bisnis klien, industrinya, kompetitornya, sampai dengan tren yang sedang beredar saat ini. Dari sini, saya bisa dapat arahan yang lebih jelas. Sebenarnya brand ini mau dibuat seperti apa sih? Dan disinilah, saya bisa mulai menyusun kreatif brief untuk menjadi acuan konsep ketika kita mengembangkan brandnya. Ketika sudah jelas arahan brandnya, biasanya saya langsung memulai eksplorasi. Baik dari logonya maupun elemen-elemen desain lainnya seperti tipografi, warna, elemen grafis, layout, dan lain sebagainya. Sebenarnya biasanya di sini prosesnya cair dan organik, jadi nggak ada struktur yang saklek soal gimana eksplorasi desain itu harus dimulai. Ketika saya stuck mikirin sebuah elemen, kita bisa sambil eksplorasi elemen-elemen lainnya. Dan ini juga ditujukan supaya semua elemen desainnya ketika bersatu akan merepresentasikan karakter dari brand yang kita buat secara keseluruhan. Selanjutnya, dari proses eksplorasi, kita akan mendapatkan key visual atau acuan visual. Di sini saya udah tahu tipografi seperti apa yang mau digunakan, elemen grafisnya yang mau dibikin seperti apa, komposisi warna yang dipilih mau seperti apa, dan semua elemen-elemen lainnya. Nah, dari key visuals ini, bisa langsung diturunkan menjadi collaterals yang mau kita buat, sesuai dengan bisnisnya. Misalkan untuk sebuah restoran, langsung diturunkan menjadi desain alat-alat makannya, grafis di menunya, iklan di sosial media, seragam pegawainya, dan lain sebagainya. Kalau udah komplit semua collateral yang sesuai dengan brandnya, saya akan mulai menyusun presentasi untuk ditujukan kepada klien. Biasanya, dimulai dari penjelasan konsep brand, lalu ke logo, warna, dan collateralsnya. Presentasi ini sebenarnya cukup penting dalam proses membuat sebuah brand. Kita harus bisa mempresentasikan konsep yang udah kita buat, supaya klien kita paham dan ngerti dengan jelas apa yang mau kita sampaikan. Percuma kan kalau kita udah desain bagus-bagus, tapi maksud dan tujuannya nggak tersampaikan dengan baik. Sebenarnya, semua proses di atas itu sifatnya nggak linear atau runtut. Kadang-kadang saya bisa kembali ke poin-poin sebelumnya, ketika saya ngerasa ada yang masih perlu diperbaiki. Jadi, jangan terlalu mandek di satu proses. Kalau misalkan kamu ada keraguan, coba maju ke poin selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk balik lagi ke poin-poin yang tadi kamu masih belum yakin.
Sekarang saya akan memberikan contoh salah satu brief untuk project brand identity yang pernah saya kerjain. Biasanya, brief dari klien berbentuk seperti ini. Pada kasus ini, klien menyampaikan briefnya secara verbal. Maka dari itu, kita harus menangkap poin-poin penting yang ada pada paragraf ini. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan di sini. Hal-hal ini bisa kita jadiin acuan untuk membuat brief yang lebih komplit. Dari poin-poin yang sudah kita highlight tadi, kita masukkan ke template brief yang sudah kita siapkan. Bisa kita simpulkan, briefnya adalah untuk menciptakan identitas visual untuk sebuah restoran Japanese bowl bernama Itoya. Karakteristik yang mau dibangun adalah feel yang tetap seperti restoran Jepang, namun dalam waktu yang bersamaan tetap modern dan pop juga. Di dalam brief tadi juga ada preferensi klien yang disebutkan, yaitu dia tidak mau menggunakan warna-warna Jepang yang klise seperti coklat, hitam, dan merah. Nah, itu tadi penjelasan tentang brand identity. Selanjutnya, kita akan belajar tentang salah satu elemen yang penting dalam brand identity, yaitu logo.